Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfal. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli daun salam, juga beli batik dan sekoteng. Hadirin yang menjawab salam, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ayo, siapa yang belum jawab salam? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin peserta Sematren Ramadan virtual, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini hari ke-21 kalian masih semangat semuanya untuk melaksanakan segala apa yang ditugaskan, baik itu dari sekolah maupun tugas lainnya. Dan mudah-mudahan ketika mendengarkan tausiah yang akan Ibu sampaikan, kalian tidak menjadi sirem ya. Apa itu sirem? Di sisi bari perem. Mudah-mudahan tidak. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan apa yang beliau teladankan. Hadirin peserta Sematren Ramadan virtual, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi di awal sudah Ibu bacakan, lafal pertama berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ini memiliki makna tersendiri yang kalau menurut Imam At-Tabari maknanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada keduanya, membenarkan keduanya, mengikrarkan keimanan terhadap keduanya. Dan kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat tersebut adalah perintah kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian penggalan berikutnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang dimaksud di situ kamu atau kalian? Nah tadi dijelaskan di penggalan yang pertama, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian para ulama banyak menjelaskan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, tadi orang beriman sudah tentu dia muslim ya. Nah, tapi tidak semua orang muslim itu beriman. Nah, syarat melakukan puasa, melaksanakan puasa yang dipanggil di dalam Al-Baqarah 183, yang pertama, dia adalah muslim yang beriman. Yang kedua, syaratnya kata para ulama sudah baligh. Artinya anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan puasa. Adapun orang tua yang menyuruh anaknya untuk berpuasa itu untuk pembiasaan saja. Yang tujuannya apabila nanti anak tersebut sudah dewasa, tidak kaget lagi dengan yang namanya puasa. Nah lantas siapa yang tergolong baligh? Ada ciri-cirinya sehingga seseorang itu katakan baligh. Balighnya seorang perempuan itu tatkala dia menstruasi. Nah, sejak saat pertama dia menstruasi dan seterusnya, nah dia dikatakan baligh. Jadi sejak saat itu semua kewajiban yang dibebankan, yang diperintahkan oleh agama, maka dia wajib melaksanakannya, dan apabila dilanggar, dosanya untuk dia sendiri karena sudah baligh. Kalau ciri baligh untuk laki-laki, laki-laki juga sudah mengalami ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu adalah mimpi basah sampai keluar mani. Nah, sejak saat itu maka anak laki-laki tersebut dikatakan baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Artinya di sini orang yang gila tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa simpulkan kalau misalnya kita jalan-jalan ke jalan raya, banyak mungkin belum waktunya buka puasa, sudah ada yang makan dan minum, itu mereka tidak berpuasa, dipertanyakan kesehatan akalnya. Kalau tidak ada syarat yang memperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, syarat wajib melaksanakan puasa adalah dia mampu. Mampu di sini kuat melaksanakan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Di dalam Al-Baqarah 184 dijelaskan siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, tapi dengan catatan itu mengganti di hari yang lain. Yang pertama, faman kana minkum maridon, apabila ada di antara kamu yang sakit, ini sakit sehingga tidak kuat melaksanakan puasa, ini boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridon,
au ala safarin, atau yang melakukan perjalanan jauh sehingga tidak kuat berpuasa itu boleh. Pamangkana minggu maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka harus diganti di hari yang lain. Berapa menggantinya? Sebanyak yang puasa yang ditinggalkan. Misalnya sakit 5 hari, ganti nanti 5 hari, tidak korupsi. Ya, tidak puasa 5 hari diganti 4 hari, berarti tidak impas. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat seseorang diwajibkan berpuasa apabila sudah mengetahui masuk bulan Ramadan. Ada 2 metode untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan metode ru'yat, melihat hilal, dan juga dengan hisab atau perhitungan. Dalam hal ini bisa dengan kasat mata dilihat tanda-tanda datangnya hilal, atau juga dengan menggunakan alat, ya, peralatan. Sekarang teknologi sudah canggih dan Kementerian Agama juga dalam hal ini membentuk badan BHR namanya, ya, Badan Hisab dan Ru'yat, yang setiap kali akan menentukan bulan Ramadan atau 1 Syawal dan Zulhijjah itu bertugas untuk menentukan itu. Tetapi keputusannya ada pada sidang isbat. Nah, sehingga kita yang tidak bisa melihat langsung sendiri hilal itu datang, nah maka kita tunggu keputusan yang disampaikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan hasil sidang isbat. Baik, berikutnya penggalan ayat Al-Baqarah 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah berpuasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini maksudnya bahwa puasa juga diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Kita ketahui menurut Ibnu Katsir bahwa puasanya Nabi Adam itu 3 hari dalam 1 bulan. Begitu terus sepanjang tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan, 12 kali 3, 36 hari dalam 1 tahun. Itu puasanya Nabi Adam. Kemudian ada juga puasanya Nabi Daud, yang 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan ada lagi kita umat Nabi Muhammad, yaitu ayyam ma'dudah, pada hari-hari yang ditentukan, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan. Dari umat terdahulu walaupun sampai umat sekarang, menurut ayat tersebut, tujuan berpuasa itu, esensi berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Jadi kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah nanti setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan ini sudah dapat dikatakan orang yang bertakwa atau belum? Ya, kalau ciri-cirinya tidak ada, berarti kita belum berhasil. Lantas, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Banyak sekali cirinya di dalam Al-Quran. Salah satunya yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108, Ali Imran ayat 134. Ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Artinya apa? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang yang menginfakkan hartanya di waktu senang maupun di waktu sulit. Kalau di waktu senang mungkin orang banyak yang bisa berbagi karena ya segala ada gitu ya. Nah, tapi orang bertakwa itu mampu berbagi walaupun dia sendiri dia butuh.
dia sendiri dia sulit mampu berbagi. Nah, alhamdulillah kemarin siswa-siswi SMA 1 Cilaku juga kita sudah melaksanakan program rantang siswa. Itu salah satu bagian atau salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan rasa empati ya terhadap sesama. Kita selama 1 bulan ini kan dididik bagaimana untuk merasakan rasa lapar. Lapar itu gimana sih? Enak enggak? Kita masih mending. Sahur banyak makanan. Buka juga apalagi buka. Segala diayakeun, seblak, bakso, cireng. Ya, di mall. Dan berbagai minuman lainnya. Nah, terbayang enggak? Di sebagian wilayah yang lain mungkin saja ada orang yang hari ini dapat makanan, 3 hari ke depan dia tidak dapat makanan. Ketika kita berhasil puasanya, itu kita dapat merasakan, oh tidak enak lapar itu. Sehingga mampu menumbuhkan rasa ingin berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Sedekah itu luar biasa. Apalagi yang kebermanfaatannya, nilai manfaatnya itu untuk umat terus ya, seperti wakaf. Itu adalah salah satu amal yang apabila orangnya sudah meninggal, itu tetap pahalanya mengalir. Sesuai sabda Rasulullah SAW, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah. Kata Rasulullah, setiap anak Adam meninggal, kita semua anak Adam ya, camat, calon mati, tidak ada yang tidak akan mati, semua juga sedang ngantri, cuma tidak tahu kapan waktunya. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka putus semua amalnya. Ya putus atau terus pupus mah moal tiasa ngaos deui, moal tiasa salat deui, moal tiasa nanaon deui nya. Nah, tetapi walaupun putus amalnya, Rasul mengkecualikan ada 3. Illa min salasin. Kecuali 3, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala. Yang pertama, sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir ya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya, kemudian kebermanfaatannya itu terus dirasakan oleh umat gitu, pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ingin berbagi ilmu dengan orang lain, tidak harus menunggu jadi guru dulu, jadi dosen dulu, atau apa dulu. Apa yang kita sekarang sudah dapatkan, itu bisa disampaikan. Baligu ani walau ayah, kata Rasul ya. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu 3. Yang amalnya tidak akan putus walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Kemudian kita lanjut ke ayat tadi, Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadiminal goido. Ciri orang takwa itu yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosi yang berlebihan. Memang wajar manusia kalau marah, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal dan nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu hanya dibekali akal saja. Sehingga kalau malaikat itu tidak pernah berbuat salah. Selalu keimanannya itu konsisten. Beda dengan manusia yang keimanannya yajidu wa yankusu. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Nah, tetapi kita harus selalu ingat bahwa tujuan dari berpuasa itu kita harus mampu menahan amarah. Bagaimana caranya?
Rasulullah memberikan tuntunan apabila kita marah, kita emosi yang berlebih-lebihan, cepatlah ambil air wudhu. Ya, nyabak cai, nyep tiisnya, mudah-mudahan ketika lagi emosi itu sirna. Bagaimana kita harus mampu menerapkan untuk menahan amarah itu di berbagai situasi dan di berbagai kondisi. Kalian di rumah, ya yang namanya juga makhluk sosial, berinteraksi ya dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Tahan amarah kalau ada yang sekiranya bisa menumbuhkan amarah itu. Di lingkungan sekolah nanti kalau sudah masuk, di lingkungan masyarakat, dan di berbagai lingkungan lainnya. Ciri orang takwa, ciri orang yang berhasil puasanya, dapat menahan amarah. Dan yang ketiga, menurut Al-Baqarah menurut Ali Imran 134, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat tentu saja ya. Karena biasanya kalau orang yang tersakiti itu akan timbul dendam dan lain sebagainya. Nah, tetapi dituntut dari ayat itu diingatkan bahwa orang yang bertakwa itu dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Syukur-syukur sebelum orangnya minta maaf dia sudah mampu memaafkannya. Itulah ciri-ciri takwa yang digambarkan oleh surat Ali Imran ayat 134. Sulit melakukannya? Tentu saja harus ada upaya, harus ada perjuangan. Kenapa? Karena kalau mudah ya hadiahnya mungkin cuma kipas angin. Tapi karena ini adalah hadiahnya dari Allah digambarkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wajannatin arduhas samawati wal ar. Surga seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga nanti kita dalam melaksanakan ibadah saum dapat mencapai derajat orang yang bertakwa. Latihan-latihan menahan amarah, berempati terhadap orang lain, itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di 11 bulan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyana wal maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kul syadatin ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an bila ustadi fi jami'i umuran abadan. Warzuqna rizqan tayyiban bila kasabi fi lidika abadan. Warzuqna ghaniyan solihan bila tabibi jami'a fa'alina abadan. Bi barakatil Qur'anil azim wa bi barakatil malaikatil muqarrabin wa bi barakatil anbiya'i ajma'in wa bi barakatil ulama'i wa syuhada'i wa sholihin wa bi barakati syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bil ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.